Ini adalah lembaga kajian politik dan hukum, di mana wadah ini untuk menjadikan orang Minang duduk di legislatif. Udah saatnya kita orang Minang ini bangkit. Kenapa? Selama ini orang Minang mungkin tabu dengan politik, ya kan? Tidak bisa berbuat. Nah sekarang kita dirikan lembaga ini, kita akan jadikan lembaga ini wadah untuk menjadikan orang-orang Minang itu akan berbuat. Ialah di bidang politik. Di bidang politik. Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Tokoh-tokoh Minang yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Mereka tergabung di dalam Lembaga Kajian Politik Hukum Minang. Di sebelah kanan saya, ini adalah ketua umumnya, Pak Edi Agustian. Selain ketua umum Lembaga Kajian Politik Hukum Minang, beliau juga ketua umum Ketua Gebu Minang Sumatera Selatan. Ya, betul, ya? Betul. Nah, di samping beliau, silakan kenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Saya adalah AKBP Purnawirawan Jafrial SHMH, yang dalam hal ini di LKPM ini sebagai wakil ketua, kemudian juga sebagai ketua S3 Sumatera Selatan, Solok Sayo Sakato. Terima kasih. Terus, lanjut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkani Effendi. Di LKPAM ini adalah sebagai bendahara umum. Saya juga ketua Kota Gebu Minang Kota Palembang dan juga ketua PKPS, kan perkumpulan Pesisir Selatan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan saya juga sekarang aktif di salah satu partai Umat, sekarang calon legislatif DPRD Kota Palembang dari Dapil 4, itu Sako, Kecamatan Sematang Borang dan Kalidoni. Terima kasih. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwansah. Saya Sekretaris Umum Gebu Minang Sumatera Selatan, dan juga banyak lagi organisasi yang kita pegang. Dan kebetulan pada saat ini kita juga sebagai calon legislatif dari Partai Hanura dengan Dapil 3, Kecamatan Hilir Timur 1, Hilir Timur 2, dan Hilir Timur 3. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Dr. Andes Saparudin sebagai Sekjen LKPHM SS dan juga salah satu organisasi PKDP Sumatera Selatan sebagai sekretaris, dan kebetulan juga ketua umum LKPHM ini juga ketua umum PKDP Sumatera Selatan. Dan kami tambahkan juga sedikit ketua kami kebetulan adalah sebagai sekjennya. Wajar untuk menginformasikan beliau juga salah satu pengusaha, dan kami berharap agar kegiatan LKPHMS ini insyaallah akan maju terus. Semoga persatuan dan kesatuan kita orang Minang di Sumatera Selatan tetap jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RD Ernus Ardiansa Sultan Marajo. Saya selaku humas di BMKM turut hadir pada hari ini. Saya sekaligus selaku
tim dari Bapak Zulkarni Effendi dari Partai Umat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya menunjukkan ketokohannya. Sekarang kita akan bincang satu-satu, terutama dengan Ketua Lembaga Kajian Politik Hukum dan Minang, Pak Edi. Ini kan sudah ada organisasi Minang sebenarnya. Kenapa Pak Edi dirikan lagi Lembaga Kajian Politik Minang? Sebagaimana kita ketahui bahwa di Sumsel ada dua organisasi, BMKM, Badan Musyawarah Keluarga Minang, itu bergerak bidang sosial. Gemu Minang bergerak ekonomi dan budaya. Nah, kita perlu dirikan satu badan lagi adalah Lembaga Kajian Politik dan Hukum, di mana wadah ini untuk menjadikan orang-orang Minang duduk di legislatif. Udah saatnya kita orang Minang ini bangkit. Kenapa? Selama ini orang Minang mungkin tabu dengan politik, ya kan? Tidak bisa berbuat. Nah, sekarang kita dirikan lembaga ini, kita akan jadikan lembaga ini wadah untuk menjadikan orang-orang Minang itu akan berbuat. Ialah di bidang politik, di DPR ataupun nanti. Jadi suara orang Minang selama ini tidak hanya tersalurkan ke orang-orang di luar Minang. Betul. Makanya sekarang ini dengan wadah ini, semua orang Minang wajib kita tekankan untuk memilih orang Minang untuk di legislatif. Kebetulan pada hari ini ada Pak Zulkarni, Dapil 4 dari Partai Umat. Kita berharap nanti orang Minang di Dapil 4 semua akan milih dia. Irwansyah di Dapil 3, kita harap semua Minang akan solid untuk milih dia. Karena setiap dapil kita ada orang Minang. Gitu, Pak. Oke. Nih saya ke Ketua Ikatan Solo nih. Ini beliau ini juga seorang pengacara di Kota Palembang. Dulu polisi, sekarang jadi pengacara. Dan Ketua Ikatan Keluarga Solo Sayo, Sakato. Nah, kita juga ingin dengar nih, apa pendapat Pak Japrial tentang LKPM, berdirinya LKPM ini. Terima kasih. Untuk LKPM ini kita dirikan sangat bagus sekali, yang mana di dalam ini menampung wadah ataupun organisasi Minang kita, menghimpun untuk mendatakan. Dan orang kita sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, warga Minang kita yang mencalonkan diri wajib kita dukung bersama-sama dan harus menjadi anggota DPR. Selama ini kita banyak suara di sini, banyak warga kita, suara kita terpecah, pindah kepada orang lain yang tidak seharusnya kita berikan kepada mereka, dan kita harus sekarang ini saatnya untuk warga kita menjadi anggota DPR sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang calonkan diri adalah Pak Zulkarni, Pak Irwansyah, dan lain sebagainya yang ada di Kota Palembang ini, termasuk di kabupaten kota lainnya. Masya Allah. Luar biasa. Sekarang saya ke Pak Zulkarni. Pak Zulkarni ini salah satu calon anggota DPRD dari Partai Umat. Dapil berapa Pak Zulkarni? Dapil 4. Oke, Dapil 4. Pak Zulkarni, ini Lembaga Kajian Politik Minang ini sudah berdiri. Dan apa sih sebenarnya harapan dari Pak Zulkarni sendiri? Terima kasih. Memang kami dari caleg ini memang sangat berharap sekali ya LKPM ini membantu kami sebagai caleg secara real ya sebenarnya kan. Karena begini, orang-orang Minang sekarang ini yang ada di Palembang khususnya Dapil 4 ya. Kalau kami sebagai seorang caleg mungkin nggak terjangkau sampai ke bawah gitu kan. Dengan ada lembaga kajian ini, politik dan hukum ini bisa membantu kami sebagai caleg untuk mensosialisasikan ya. Sebagai kami orang Minang nih, orang Minang mau calon kan. Artinya bergotong royong ya, mensosialisasikan. Ya, jadi ya bergotong royong, tapi karena ini lembaga kajian, lembaga artinya terstruktur. Jadi kan terstruktur, terkonsep sampai ke akar rumput orang Minang yang ada di dapil masing-masing. Nah, kita berharap ya ini bagi kami sebagai caleg luar biasa ini kan, sangat terbantu ya kan. Kalau kita turun langsung ke lapangan, apalagi dibantu dengan LKPM ini sangat cepat sosialisasi kita ya ke masyarakat. Kita berharap ya target ya orang Minang, karena kita mau jadi ingin membela orang Minang ya. Kita dengan Perwan 1 sebagai pembela lah, sampai mengadu orang awak konsepnya itu kan. Sampai mengadu orang awak. Sampai mengadu orang awak di DPRD kan gitu ya. Kita lihatlah sekarang kan kalau nggak ada orang awak kasih yang mengadu gitu. Jadi kami pembela sesungguhnya. Kalau kami duduk nanti, inilah orang yang mendukung kami, orang kita, orang Minang yang ada di Palembang mendukung kita, dan itu wajib sekali duduk nanti
wajib kita bela. Jadi aspirasi orang Awak, orang Minang adalah kami yang meneruskan ke pemerintah daerah. Itu kira-kira. Terima kasih. Sekarang kita ke Bang Irawan. Bang Irawan, ini Bang Irwansyah ini adalah tokoh Minang yang juga hobi berorganisasi. Beliau salah satu calon anggota DPRD dari Partai Hanura. Bang, pengalaman Abang selama ini Bang di organisasi, apa yang Abang lihat di organisasi Minang sehingga LKPM ini bisa menampung keinginan teman-teman yang selama ini mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, khususnya dari Minang. Terima kasih Pak Dasril. Orang Minang ini sebenarnya loyalitas tinggi terhadap sesama warga kita. Persoalannya sekarang, orang Minang ini tidak bisa kita sentuh satu persatu. Karena apa? Karena mereka karena terlalu banyak, sehingga yang di depan itu hanya tokoh-tokohnya saja yang muncul. Harapan kita dengan LKPM ini memberikan solusi, memberikan bantuan strategi apa yang harus kita hadapi untuk bisa kita menjangkau door to door satu persatu orang Minang ini, sehingga tidak ada lagi suara orang Minang ini yang alih kepada orang lain. Jadi kita kalau memang orang Minang ini kompak, tidak akan sulit, pasti dapat satu kursi. Satu kursi untuk perdapil. Nah, kekompakan inilah yang harus dibantu, dipikirkan oleh LKPM Satu ini. dapil berapa? Berapa kursi? Berapa suara? Satu dapil, kalau masalah suara itu Pak, itu kan sesuai dengan berapa mata pilih, kemudian dibagi berapa kursinya. Itulah yang standarnya. Pembilangnya ya? Ya, pembilangnya. Tetapi dalam hitungannya kan dibagi habis. Ya, dibagi habis dulu. Nah, dibagi habis dulu. Jadi sifatnya tidak sama. Kalau kita berandai-andai saja, berapa kira-kira suara yang didapatkan untuk setiap dapil itu untuk bisa menjadi anggota DPRD Kota Palembang? Saya kira kalau untuk sekarang mungkin sekitar 10.000 satu dapil. 10.000 satu dapil. 10.000 satu dapil untuk satu kursi. Satu kursi. Saya kira gitu Pak. Nah, karena kita berharap orang Minang kan cukup banyak di Palembang ini. Perkiraan kita ada 100.000 orang. Ada 100.000 orang di Kota Palembang. Ya, tapi bagaimana kita bisa menyentuh hati mereka, hadir ke TPS untuk memilih kita? Itulah yang harus dipikirkan oleh LKPM ini. Strategi apa yang harus kita buat? Sentuhan apa yang harus kita lakukan? Sehingga masyarakat Minang tidak satupun masyarakat Minang yang bisa suaranya lari ke orang lain. Nah, bagaimana itu semua? Itulah yang kata kita tokoh-tokoh Minang, kemudian pemikir-pemikir Minang akan berkolaborasi dengan LKPM ini, akan memberikan strategi, akan memberikan arahan, petunjuk bagaimana sifat orang Minang, karena tidak semua strategi ini bisa diterapkan. Ya. Tentu akan dikaji strategi itu budaya dari orang Minang tersebut. Ya. Nah, inilah yang akan kita harapkan, kita tunggu-tunggu strategi apa yang akan diterapkan ini. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan setiap dapil orang Minang kan sekarang di setiap dapil di Palembang ini mungkin 4 dapil itu sudah ada terisi orang Minang semua. Calon ya. Nah, tinggal barangkali di seberang yang belum. Seberang itu ada 2 dapil. Nah, mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi. Kami kira itu saja Pak Dasril. Oke. Saya ke Sekjen LKPM. Pak Sekjen, ini tadi sudah mendengar semua nih, terutama dari caleg-caleg. Pak Sekjen kan juga Sekjen dari PKDP Sumatera Selatan. Bagaimana dengan warga Pariaman sendiri? Apa yang telah Bang Sekjen sampaikan tentang calon-calon ini, terutama dari LKPM? Baik, terima kasih Pak Dasril SHMH. Kami sebagai Sekjen LKPHMS ini juga memang cukup berat pekerjaannya, tapi kalau dikerjakan secara santai dan serius dan mantap, insya Allah tidak ringan. Dalam hal ini kami juga sebagai Sekretaris PKDP Sumatera Selatan maupun dalam Kota Palembang, kita sudah memberikan informasi-informasi
tentang kehadiran LKPHMS ini, sekaligus juga kami mohon izin agak panjang bercerita bahwa kami di organisasi BMKM juga termasuk koordinator organisasi BMKM Sumatera Selatan yang program kerjanya salah satu adalah membuat database. Dan kami sebagai sekjen akan merapat kepada BMKM juga bagaimana orang Minang ini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Maka kami sebagai sekjen LKPHMS ini adalah ada, karena kami dari mantan tentara, kami pakai 5 babak serangan, Pak Dasril. Apa itu? DP, PS, JS, sasaran konsolidasi. Apa itu DP? Darah persiapan. Salah satunya adalah bulan ini kita persiapan mateng. Bagaimana yang diarahkan oleh Ketua LKPMS ini adalah Bapak Edi Agustian Sarjana Ekonomi, bahwa mulai kita boleh bergerak, besok sekretariat dijalankan dan sebagainya, stempel, baleho dan sebagainya kita mainkan, dan ini tugas daripada sekretaris di LKPMS. Dan sekaligus juga pangkal serangan kita jarak Sumatera Selatan. Jarak serbuan kita bagaimana orang beliau-beliau calon-calon seperti Irwansyah, Pak Zul, Pak Edi Agustian, yang lain yang menyalonkan anggota caleg baik dari Kota Madia, provinsi maupun pusat harus jadi. Maka kami sebagai sekretaris mempunyai tanggung jawab untuk mendata seluruh IKM yang ada untuk dilaksanakan rekrutmen minimal data personil. Tentunya kami tidak akan terlepas. Sekarang sudah terkumpulkan data. Alhamdulillah sudah ada, lebih kurang luar biasa, lumayan. Data kami yang ada aja sekarang sudah lebih kurang, kalau untuk Kota Palembang sudah 15.000 orang. Itu beberapa IKM yang ada. Tentunya kami juga ada kebetulan sama-sama purnawirawan Pak Japrial, kami sering koordinasi. Beliau juga lebih hebat cara gerakan pukulnya. Selalu kami koordinasi, baik di darat maupun lewat HP dan sebagainya. Dan terakhir, jarak serbuannya apa? Ini jadi, sasarannya apa? Ini jadi, konsolidasi adalah dalam artian untuk kesiapan kita apa yang harus kami laksanakan. Semuanya itu kami sebagai sekretaris tidak bisa bergerak sendiri, tentu adalah komando dari Ketua Umum LKPHMS dan juga Ketua Harian Pak Dasri SHMH, dan tentunya adalah sumber bangkitnya orang Minang di Sumatera Selatan ini juga tidak terlepas sedikit adalah dari arahan dan masukan dari pembina kita, Ibu Profesor Dr. Irzanita, yang sangat-sangat antusias terhadap kegiatan orang Minang harus bangkit untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi lagi nih. Pak Edi, ini kan kita tahulah sekarang ini untuk menjadi calon anggota dewan itu ada stigma yang sudah melekat di masyarakat, yaitu wani piro. Nah, bagaimana dengan masyarakat warga Minang sendiri? Apakah sudah terkontaminasi juga? Atau memang memilih itu karena kedekatan daerah, karena memang punya harapan dengan calonnya, atau bagaimana? Jadi inilah sudah membudaya yang selama ini yang terjadi untuk para caleg itu dengan konsekuensinya wanifiro. Tapi kita berharap dengan kita kesukuan kita, dengan kita kedekatan kita sama orang Minang, kita panggil untuk orang Minang ini bersatu. Jangan lihat dari berapa nilai uang yang akan diberi. Tunjukkan bahwa kita ini perantau-perantau ulung yang selama ini kita ini hebat. Kita ini orang perantau hebat. Orang Minang kalau sudah di daerah itu orang hebat di bidang ekonomi. Maka kita panggil mereka itu gimana orang Minang ini nanti ada di politik. Hebat di politik. Jadi kita sama-sama, kita himbau mereka, kita sama-sama dengan satu tujuan, kita bangkitkan orang Minang ini di politik. Siapa yang tidak bisa bangga? Kalau kita punya calon DPR ada 4 orang, nanti ke depan kita punya wali kota dari orang Minang, kita kan merasa bangga. Ya kan? Kita cukup besar. Tadi dikatakan Pak Irwansyah kita ada 100.000 orang. 100.000 orang ini itu luar biasa. Ya.
Nah, inilah yang akan modal dasar yang luar biasa. Orang lain akan iri. Kalau kita kuat, kita bersatu, orang lain akan iri. Sangat iri dengan peradaan kita. Dan memang kita tunjukkan ke orang lain bahwa selama ini orang-orang Minang itu orang hebat. Mulai dari proklamasi kemerdekaan ataupun yang lain-lain, orang Minang ini selalu tampil terbuka. Terakhir, orang Minang ini ada jalan di politik. Nah, dengan diri yang LKPM ini, kita harap ke depan orang-orang Minang ini banyak bermain di politik. Jangan takut berpolitik. Kita jadi pemain berpolitik. Biar kita bisa berbuat banyak untuk orang-orang di perantauan. Tentu dengan cara politik yang santun ya. Santun, bagus lah. Budaya ya. Orang Minang itu orang santun. Dan orang beradab. Orang beradab. Karena orang Minang ini sifatnya orang yang selalu mengalah. Orang kita jiwa pedagang. Ya kan? Memang udah terbentuk dari nenek moyang kita, Minang itu santun. Sekarang dengan Ketua Solo Sakatur, Pak Japrial, ini kan yang sama pertanyaan tadi. Budaya Wanipiro itu sudah melekat. Nah, Pak Japrial sendiri melihatnya dengan warga Minang sendiri bagaimana? Baik, terima kasih. Ini punya pengalaman nih kabarnya. Baik, terima kasih Pak Dasril, yang mana juga tahun 2019 saya juga sebagai caleg DPRD Kota Palembang dari Partai PAN. Memang di dalam hal saya lihat di lapangan, Wanipiro itu memang ada. Tapi kami mengharapkan dan khususnya warga Minang tidak terjadi itu. Tidak terjadi itu ya? Tidak terjadi itu Wanipiro. Ya, kalau itu susah ya untuk melihat Wanipiro itu, tapi kita berkewajiban sampaikan kepada warga kita, kalau bisa jangan pemain Wanipiro. Kalau ada yang mengasih warga lain untuk calegnya, ambil duitnya, pilih orang kita. Kami mengharap gitu. Karena ibarat tadi udah disampaikan ketua, kita orang Minang santun. Kita bersaudara, kita merantau di sini sudah bersaudara semuanya. Jadi bagaimana kita berkeinginan dari hati nurani kita, adanya orang Minang yang menjadi perwakilan rakyat di DPR. Itu kami harapkan sangat-sangat banget. Karena selama ini Pak Dasril sampai sekarang yang duduk di DPR orang Minang kosong. Tidak ada yang berada di DPR sekarang ini. Tapi itulah kami harapkan padahal ke depan. Masyarakatnya banyak sekali. Banyak sekali warga kita yang ada di sini. Iya. Jadi itu tadi disampaikan. Selama ini warga kita banyak suaranya keluar. Dikasih ke orang. Tapi mudah-mudahan di tahun ini, apalagi terbentuknya LKPM ini, suara kita tidak ada lagi untuk menyeberang ke orang lain. Khusus kepada warga kita, itu yang kami harapkan kepada warga kami yang ada di Kota Palembang dan khususnya kabupaten kota lainnya. Itu harapan kami Bapak. Terima kasih. Ini saya ke Pak Zulkarni lagi nih. Pak Zulkarni, ini optimisme dari saudara-saudara kita, dunsana-dunsana kita terhadap pencalonan Pak Zulkarni, Pak Irwansah, dan yang lain-lainnya, terutama yang dari Minang, ini luar biasa. Dan mereka siap berjuang juga, memberikan pemahaman itu kepada masyarakat Minang. Kami ingin dengar sih sebenarnya, apa sih yang akan Pak Zulkarni kerjakan nanti ketika jadi anggota DPRD Kota Palembang, khususnya untuk masyarakat Minang, betul tidak? Ya, kita ingin dengar dong. Betul. Oke, terima kasih. Memang ya kapasitas kita sebagai anggota DPR itu memang semestinya luas sesungguhnya gitu kan gitu ya. Karena intinya kita membela orang Minang. Kan kita begini kan, kita orang Minang kan banyak pedagang ya sesungguhnya gitu kan. Kita pedagang ini contoh rumah makan ya, kuliner gitu ya. Kan dalam hal-hal misalkan ya masalah berbisnis tentu ada sih yang tidak diinginkan orang Minang, contoh masalah pajak rumah makan contoh kan gitu ya. Kemudian masalah reklame rumah makan gitu ya, gitu kan. Nah, kalau ada orang kita misalkan kan di DPR di Kota Palembang, tentu kan ada pembelaan kita gitu kan, ya. Ada pun tidaklah membantu dalam proses itu kan. Tentu ada yang menekan orang kita dalam berjualan berdagang gitu kan gitu ya. Paling ada tempat mengadu lah. Kita sebagai dewan itu punya power kita. Yang itu kan tidak semena-mena tapi ikut aturan, tapi ada pembelaan, minimal ada pembelaan. Ada solusi yang bisa diberikan. Ada solusi bisa diberikan gitu ya. Ada tempat mengadu. Jadi kalau ada orang yang mengganggu orang Minang kan, tapi memang
Ya kita bisa luruskan itu. Ada sebagai apa namanya itu, sebagai pembela di situ gitu. Karena kita pedagang, kita banyak kaki lima di pasar 16 gitu kan. Punya rumah makan gitu kan. Kita ke contoh buka rumah makan aja baru 1 hari 2 hari sudah datang orang yang nagih pajak segala macam ya. Ada misalkan pembela di situ kan. Di telepon kita bantu mereka gitu kan. Karena kita ada punya power, karena dewan gitu kan. Gitu kan. Ada power di situ. Terus misalkan kita misalkan di pribadi misalkan ya saya punya kampus ya sendiri ya kita berikanlah kalau dia ingin masuk ke sekolah kita kan, kita berikan diskon ya khusus lah kepada orang Minang gitu kan, karena orang ini yang bantu kita gitu kan, karena makanya kalau kita terdata mereka orang Minang mendukung kita, maksud tim ses kita begitu kan gitu. Nah, jadi apa yang kita punya misalkan gitu ya, kita punya usaha kita yang punya, kalau orang Minang yang bantu kita berikan diskon atau dispensasi kepada orang Minang. Nah, dengan hal seperti ini ada semacam pembela atau semacam apa istilahnya itu kan. Nah, ini yang kita perjuangkan nanti. Kemudian ada usaha gitu kan, jaringan usaha misalkan. Kita orang bisnis juga gitu kan. Mungkin ada jaringan-jaringan yang kita buka. Dan kita anggota dewan misalkan gitu kan. Oke, misalkan anggota dewan antar daerah misalkan gitu. Mungkin ada peluang-peluang lain yang kita tawarkan ke orang Minang yang punya potensi berusaha. Contoh saya di DPRD Kota Palembang mungkin ada peluang-peluang lain gitu. Sama dengan kawan-kawan di LKPHM misalkan yang punya bisnis, kan kita bisa buka peluang usaha di situ. Atau mungkin kita bisa kooperasi di situ. Kooperasi orang Minang tapi yang jaringan kita di situ untuk berusaha bersama di situ kan. Karena di DPR itu banyak sih informasi-informasi yang mungkin bisa kawan-kawan kita pengusaha ya bisa nanti bisa berbagi di situ. Bukan hanya pembelaan tapi mencari peluang, kita orang bisnis, otak kita kan bisnis kan gitu kan. Nah, dengan peluang-peluang itu mungkin ada aset-aset pemerintah daerah misalkan yang bisa digunakan. Tapi kita tahu sebagai anggota DPRD kita tawarkan pada orang kita, ayo kita usaha apa di sini? Atau kita bukain kafe atau rumah makan Padang misalkan. Jadi bukan hanya sebatas itu. Makanya orang Minang yang dukung kita adalah betul-betul ini bukan hanya sebatas pencalon anggota DPRD, tapi lebih besar dari itu. Karena kita ada sini adalah pengusaha di situ. Jadi sampai membela mereka masalah juga. Karena ada hukumnya juga kita kan, masalah hukum juga. Kemudian masalah pengembangan ekonomi dan bisnis sesungguhnya gitu kan. Ya kan itu. Oke. Sudah bisa ditangkap dengan ini. Pertanyaannya sama, Pak Irwansyah. Bila jadi, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan terhadap orang Minang nantinya? Terima kasih. Kalau saya bicara jujur Pak Dasril, walaupun tidak jadi anggota dewan pun saya sudah lama sekali berbuat untuk orang Minang ini. Artinya apalagi ketika kita jadi anggota dewan, kita punya kekuasaan, kita punya kemampuan, kita punya relasi. Nah, tentu lebih bermanfaat lagi dirasakan oleh orang Minang. Orang Minang ini kuncinya persoalannya kan ada dua Pak Dasril. Kehidupan dia, artinya kehidupan dia tadi bagaimana dia mencari nafkah. Yang kedua, bagaimana melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk masalah kehidupan orang Minang, hampir 80% itu berada di pasar-pasar. Artinya orang Minang banyak pedagang. Nah, dengan banyaknya orang pedagang ini bersentuhan, baik itu soal hukum, baik itu soal regulasi, baik itu soal aset, semuanya sangat bersentuhan. Tentu banyak persoalan-persoalan yang didiami oleh orang Minang ini. Kalau soal aset, bagaimana kedudukan dia punya aset di pasar umpamanya, atau dia punya aset ruko umpamanya, atau dia dalam bentuk yang lain, bagaimana regulasi mengatur kehidupan pedagang. Ini yang kita lihat supaya bagaimana kepentingan pedagang ini bisa berdagang dengan nyaman, aman, kemudian tingkat kepedulian masyarakat tinggi ekonomi terhadap pedagang. Kalau sekarang kan kita lihat pedagang-pedagang ini lesu. Kenapa lesu? Karena secara global itu kemampuan beli orang sudah berkurang. Yang kedua, teknologi sudah masuk sekarang ini. Dengan masuknya teknologi tersebut tentu pasar-pasar ini agak berkurang penghasilannya. Nah, apakah kita harus pedagang ini update lagi ilmunya sehingga mampu juga ikut teknologi tadi, atau barangkali regulasi yang mengatur kemampuan dia berdagang tadi ditingkatkan lagi. Nah, inilah jadi bahan pemikiran kita. Tentu kita ajak nanti kawan-kawan di DPR bermusyawarah sehingga kepentingan pedagang ini bisa terjaga aman dan mereka bisa hidup
Nah, kemudian bagaimana kalau dia hidup? Tentu anak-anaknya juga akan nyaman. Anaknya bisa bersekolah mulai dari SD, SMP, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu hasilnya dari kemampuan. Kalau kemampuan masyarakat pedagang tadi sudah turun, tentu anak-anaknya sulit untuk bersekolah. Nah, sulit pula untuk bisa mendidik anak-anak. Nah, inilah keseimbangan yang harus kita jaga. Jadi harapan kami, tentu dengan bantuan kalau kita jadi anggota dewan, kita punya kapasitas, kemampuan, sehingga kita bisa lebih bergeningnya lebih tinggi terhadap baik itu kepada pemerintah, eksekutif, maupun sesama kita anggota dewan. Kami kira itu Pak Basril. Luar biasa. Kita sampai pada akhir perbincangan kita. Berbincang dengan tokoh-tokoh Minang ini selalu mengasihkan. Karena mereka punya pengalaman yang luar biasa. Baik di usaha maupun di bidang budaya. Tadi kita sudah dengar. Kenapa para tokoh Minang ini mendirikan lembaga kajian politik dan hukum Minang. Tentu ini menjadi catatan bagi orang Minang yang ada di Sumatera Selatan. Jangan kita menghambur-hamburkan suara yang bisa kita manfaatkan untuk saudara-saudara kita, dunsana kita yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Tadi kita sudah dengar, kalau dia menjadi anggota dewan, dia akan berjuang untuk masyarakat Minang. Tentu ini sebuah kabar baik. Tentu ini menjadi harapan kita yang berada di perantauan ini. Kita di perantauan ini bersaudara. Kampung kita ada di Sumatera Barat, tetapi kita bersama di sini. Kalau kita bersama, kenapa tidak kita pilih orang-orang dari kampung kita yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Yuk, orang Minang, orang Padang, orang Sumatera Barat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, untuk memilih calon kita, Pak Zulkarnain dari Partai Umat, Dapil 4, dan Pak Irwansah dari Partai Hanura, Dapil 3, dan anak Pak Edi Tama, Dapil 1 dari Partai PAN. Dan si Dina Tanjung, Dapil 2 dari Partai PKS. Kita ingat itu, nama-nama itu, kita pasti tahu, kita pasti kenal. Sekarang saatnya kita sebarkan, kita siarkan. Yuk pilih orang Minang di Sumatera Selatan untuk menjadi anggota dewan. Saya Ida Sril. Saya Edi Agusdian. Dan saya Jafrial. Saya Zulkarni Effendi. Irwansah. Pak Saparudin. Minang Hebat. Bang Eva. Minang yang bangkit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.